Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Bertempat di kampus Taklim Ma'rifat Kendari, Sulawesi ya. Judul yang kita angkat kali ini adalah Zaman ini ada Rasulullah. Ya. Dan bukan hanya Nabi Muhammad saja Rasulullah yang terakhir ya. Mungkin ini agak aneh bagi orang lain ya. Nah, maka dakwahnya kami agak berbeda ya. Sesuai judul yang saya sampaikan tadi ya. Zaman ini ada Rasulullah dan Nabi Muhammad bukan Rasulullah terakhir. Ngeri-ngeri sedap, Pak Aldo ya. Bang Joko absen. Mas Wahid. Pak Aldo. Hadir. Pak Zuhri. Dan wow, kaki di atas. Namanya kita ini dianggap aliran sesat ya. Tapi saya buktikan nalar ilmiahnya ya. Kelirunya ulama adalah menafsirkan ayat yang salah. Saya sampaikan tadi ya, zaman ini ada Rasulullah dan Nabi Muhammad bukan Rasulullah terakhir. Ngeri-ngeri sedap ya. Pasti banyak orang marah sama saya. Tapi 2 tahun saya sampaikan begini dan gak ada yang bisa membantah. Perhatikan ya. Coba ambilkan air dan botol, ada air dan botol. Coba air dan botol. Bun, ambilkan air dan botol, Bun. Air dan botol, sama botol. Sama botol. Pasti masyarakat menganggap bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah terakhir. Ayatnya mana? Enggak ada ya. Yang ada adalah Khatamul Anbiya. Sudah Pak. Masih. Nah. Ayat yang ada adalah Khatamul Anbiya. Bukan Khatamul Rasulullah ya. Kita tengok di surat Al-Ahzab 40. Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu. Melainkan dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Ya. Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu. Berarti ini Muhammad yang manusia atau Muhammad yang bukan? Yang bukan. Yang bukan ya. Karena kalau Muhammad yang manusia, beliau ada anak. Jelas ya? Jelas. Sama-sama pada diri zahir seorang Muhammad ya. Ada Muhammad yang bin Abdullah, ada Muhammad yang bukan manusia. Tapi wujudnya sama nggak? Sama. Air ditaruh botol, wujudnya sama nggak dengan botol? Sama. Disebutlah ini sebotol air. Tapi air dan botol beda nggak? Beda. Beda ya, pahami ya. Ketika presiden ada pada melekat pada seorang Pak Karno,
wujudnya presiden sama dengan wujud Pak Karno, betul nggak? Betul. Nah, Pak Karnonya manusia bukan? Manusia. Presidennya bukan manusia. Tapi karena jabatan presiden melekat pada Pak Karno, maka wujudnya presiden sama nggak dengan Pak Karno? Sama. Yang mati Pak Karnonya apa presidennya? Karno. Pak Karnonya. Buktinya apa? Wafatnya Pak Karno kemudian lanjut ke Pak Harto, betul nggak? Betul. Sama nggak itu presiden RI-nya? Sama ya. Inilah ya, harus jeli ya. Bedakan antara Nabi Muhammad dan Rasulullah Muhammad. Dapatkah kau temui ayat tentang bahwasanya Rasulullah Muhammad adalah Rasul terakhir? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Yang ada adalah Khatamul Anbiya atau penutup para nabi, betul nggak? Betul. Tapi bukan penutup Rasulullah, betul nggak? Betul. Jelas ini? Jelas. Nah, hati-hati ya. Dan cocok sekali ya dengan ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Min anfusikum. Dan cocok sekali dengan syahadat. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kalau kau bersaksi akan Nabi Muhammadnya saja, itu di zaman 1500 tahun yang lalu, betul nggak? Betul. Tapi kalau kau bersaksi akan Rasulullah, zaman ini pun ada Rasulullah. Tepuk tangan. Nah ini dia, kelirunya ya. Karena apa? Rasulullah adalah utusan ya. Berarti dia mewakili yang mengutus. Wujudnya apa Rasulullah itu? Manusia. Maka manusia tampak nggak oleh panca indera? Tampak. Dan dia, utusan itu, membawa tali sambungan dengan yang mengutus, yaitu Allahu Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah di belakangnya utusan tadi adalah jembatan tali wasilah. Yang firman Allah adalah, wasilah itu umpama tali penghubung, satu tali ujungnya aku pegang, dan satu tali ujungnya yang lain dipegang oleh utusanku, kekasihku, atau rasulku. Inilah ya, saya mementahkan seluruh pendapat ulama, kiai, ustadz, Gus Buya Habib, yang mereka berkeyakinan zaman ini nggak ada lagi rasul. Keliru. Ya. Ayatnya ada nggak ini? Nalar masuk akalnya bisa nggak diterima? Kalau kau menganggap zaman ini nggak ada rasul, praktekmu nggak mungkin bersaksi syahadat, betul nggak? Maka karena ulama, kiai, Gus, Buya, Habib sudah menyimpang, menganggap nggak ada lagi rasul, nggak ada lagi Rasulullah ya, maka syahadat mereka dari yang harusnya bersaksi dirubah menjadi mengucapkan. Jauh nggak ini? Jauh sekali. Beda nggak antara pepaya sama mangga ini? Beda nggak bersaksi sama mengucapkan? Goblok. Beda jauh. Ya, goblok. Paham ya, blok? Ya. Hanya misalnya yang menyampaikan zaman ini ada Rasulullah ya. Karena lihat ya, kalimatnya Sayyidina Abu Bakar ketika Sayyidina Umar kolab ya. Sayyidina Umar ngomong, kalau kau ngomong Nabi Muhammad mati, tak potong lehermu dah. Gak kayak pikir aku. Tapi apa kata Sayyidina Abu Bakar? Kullun nafsin dha'iqatul maut. Yang bernyawa tentu akan ada ujung matinya. Muhammad bin Abdullah yang Nabi, manusia bukan? Manusia. Ya pasti ada ujung matinya. Tapi kalau Muhammad yang Rasulullah, manusia bukan? Bukan. Bukan. Tetapi selama tadinya itu menempati Muhammad yang Nabi, wujudnya Muhammad Rasulullah sama wujudnya Muhammad bin Abdullah sama nggak? Sama. Air ditaruh botol, sama nggak dengan wujud botolnya? Sama ya. Tapi air dan botol beda nggak dimensinya? Beda. Nah, botolnya inilah Nabi Muhammad bin Abdullah. Airnya itu adalah Rasulullah. Yang dibaliknya Nabi Muhammad. Nah,
Kalau kau ya hanya kenal jasmaninya, kau nggak akan kenal rohaninya ya. Dan kau akan terdogma ya bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah ada di zaman 1500 tahun lalu. Iya kalau kau anggapan bersaksi akan nabinya. Tapi perhatikan ya kalimat syahadat. Kau bersaksi akan apa yang kalimat kedua? Wa asyhadu anna Muhammad, terakhirnya apa? Rasulullah. Berarti kau bukan menyaksikan Muhammad yang nabi ya, tapi yang kau saksikan siapa? Muhammad yang Rasulullah. Cocok gak dengan Al-Ahzab 40 tadi? Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, melainkan dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Apakah ada? Dia adalah penutup Rasulullah? Enggak ada, bro. Maka saya pastikan ya, seluruh ulama, kiai, ustadz, Gus Buya Habib yang tidak memakai konsep ini, semuanya sesat. Gak usah panjang-panjang orang. Saya Mr. TM yang menyampaikan ulama-ulama yang menganggap gak ada lagi Rasulullah zaman ini, mereka pasti sesat. Bagaimana cara berhubungan dengan Allah jika tidak lewat wasilah? Bagaimana kau mau berhubungan dengan wasilah jika tidak ketemu dengan pembawa wasilah? Siapa dia? Utusan. Utusan itu apa bahasa Arabnya? Rasulullah. Dan betul nggak ini tadi? Bukanlah bapak dari laki-laki di antara kamu. Berarti dia manusia bukan? Bukan. Betul nggak ayat atau bahasa 128? Laqad ja'akum rasulum min anfusikum. Di antara kamu, di antara kaummu sendiri. Dan banyak ayat lain lagi ya. Di antara kalian ya, umat dan sebagainya ya. Banyak menerangkan Rasul di setiap zaman itu ada ya. Karena Rasulullah itu adalah wakilnya Allah yang di dunia. Maka kau bersaksi, yang kau saksikan adalah wakilnya yang di dunia. Bukan Allahnya. Makanya syahadat itu 2 kalimat. Kalau kau bersaksi akan Allahnya, nggak perlu ada kalimat kedua, betul enggak? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Jelas? Itulah kenapa syahadat itu tidak bisa dipisah antara Allah dan Rasulullah. Karena Allah di alam yang maha rahasia dan yang menghampirimu adalah nurnya Rasulullah itu. Dan Rasulullah itu ada wujud pembawanya, yaitu seorang manusia, seorang laki-laki. Maka Mr. Tep sampaikan, wujudnya Allah di dunia ini adalah seorang manusia laki-laki. Jelas? Kenapa perkara yang gampang gini ya, terang benderang, nggak ada yang bisa menyentuh ini. Luar biasa ya. Inilah kesesatan ulama, kiai, ustadz, Gus Buya Habib. Ayo dong turun gunung ya. Bikinlah uraian ilmiah yang apa? Kalau konfront dengan saya silahkan ya. Jika ya kau mencari alamat di alamat panca indera, maka kau cari dengan di antara 5 panca inderamu. Entah yang bisa kau lihat, cium, raba, dengar atau rasakan. Jelas? Jika dia di luar jangkauan panca inderamu, tapi dalam gambaran akalmu, maka kau harus dapatkan channel gelombang dan frekuensinya. Jelas? Contohnya ya, ada si Jamila, dia tinggal di Jakarta. Kebayang nggak? Apa terlihat nggak dengan kemampuan panca inderamu langsung? Maka dia sudah metafisika. Maka kalau kau mau berhubungan dengan dia, bisa dengan mengandalkan apa kekuatan manual panca inderamu? Nggak bisa. Maka wajib memakai teknologi yang mengaplikasikan wasilah atau apa? Sambungan gelombang dan frekuensi. Contohnya lewat handphone. Kau hubungi orangnya apa nomor handphonenya? Nomor handphonenya tepatnya karena nomor handphone itu adalah channel yang dibawa orang itu. Sehingga kau hubungi nomornya,
diangkat dia, nyambung nggak? Nyambung. Langsung? Sekali lagi, kau hubungi orangnya langsung apa kau hubungi lewat channelnya? Bisa kau hubungi orangnya langsung? Tidak. Tapi bisa nyambung langsung nggak jika kau hubungi lewat channelnya? Bisa. Itu dia. Tepuk tangan. Itu baru di metafisika yang kebayang akal. Nah, kalau metafisika yang di atas akal, ada lagi rumusnya ya. Maka kau cari channelnya, mengaplikasikan teknologi, yaitu menyamakan gelombang dan frekuensinya, dan kau harus bisa melewati rukun syarat masuk ke akhirat itu sendiri. Nah, berbeda lagi ya. Dan berarti kalau masuk akhirat, karena dunia terbatas oleh akalmu, maka kau nggak bisa memakai akalmu. Karena akalmu hanya limit sampai 100%. Di atas itu akalmu sudah lumpuh, tidak berdaya, blank. Maka hanya bisa dilanjutkan kesadaran oleh roh yang ada di balik pintu kolbumu. Tapi masalahnya bagaimana kau tahu alamat dia yang di alam kubur? Dia di alam barzah, malakut jabarut, rohan robani, tetek bengek. Kau harus dapatkan dulu channelnya di alamat panca indramu terlebih dahulu. Karena kau di mana? Di sini. Yang kau hubungi Allah di mana? Di Malik Yaumiddin. Maka inilah ya. Kalau orang nggak ketemu alamat channelnya Allah yang di dunia, berarti Tuhan yang kau sembah sebetulnya adalah setan. Karena kau pasti tersesat di alam gelombang itu. Bayangkan ya, di alam gelombang adalah unlimited, undefinition, undescripsi. Atau bahasa kunonya adalah laisa kamislihi syai'un. Tidak terdeskripsi, tidak terbatas, dan tidak tergambarkan. Maka kau mencari alamat Allah lewat apa? Blok. Jelas? Jelas. Maka praktek zikir sholat yang mengandalkan fenomena itu adalah interpretatif yang sesat karena tidak lewat jalan dan caranya. Makanya sangat miris ya. 100 kepala akan ada 100 pemahaman berbeda. Tapi semuanya ngetuprus merasa benar guys. Jelas gak? Jelas. Contohnya, bukan berarti mereka salah ya. Omongannya Abdul Somad sama gak dengan Adi Hidayat? Sama-sama omong maksudnya. Tapi materinya, sudut pandangnya sama gak? Beda. Abdul Somad, Adi Hidayat sama Gus Bahak, sama Buya Yahya, Buya Sakur, Buya Arazi, sama enggak? Beda. Enggak bisa. Sama Saiful Karim, sama yang lain, beda apa sama? Beda. Jancuk. Masa agama kok beda-beda gitu, tuh enggak? Berarti mereka tidak lewat metodologi yang sama. Pertanyaannya, lantas siapa di antara mereka yang benar? Ayo, saya nggak menganggap mereka salah ya. Tapi logika paling sederhana, apabila mereka lewat rukun syarat, jalan dan caranya. Jelas? Jika dia tidak lewat rukun syaratnya, jalan dan caranya, maka ibarat kau nggak tahu alamat tujuan di alam akhirat, apalagi ujung akhirat, maka kau pasti akan kesasar. Masuk akhirat saja satu ya, kau harus tahu alamatnya. Di mana alamat akhirat sesuatu yang kau tuju? Lewat channelnya. Jelas gak? Jelas. Itu alam gelombang loh ya. Maka kau cari gelombang dan frekuensinya. Tapi kau cari channelnya di dunia apa di akhirat? Di dunia. Yang terbaca oleh panca indramu. Jelas? Dan kau harus mengaplikasikan teknologi karena sudah berhubungan dengan ranah metafisika. Jelas? Yang metafisika itu yang kau hubungi bukan dengan manual fisika, tapi gelombang dan frekuensinya atau channelnya. Jelas? Kalau kau menghubungi metafisika di alam akhirat, misalkan di alam kubur, maka kau pun harus bisa masuk alam
kubur. Maka itulah kau harus lewati rukun syarat baiat. Jelas? Jelas. Itu baru kubur, bro. Bagaimana kalau kau harus sampai ars? Logikanya wajib kau bisa mi'raj. Jelas? Jelas. Walaupun kau ketemu jalannya, Al-Maidah 35. Tapi lanjutannya apa? Wajahidu bisa beli. Agar kau bisa wukuf dan naik dimensi. Wukuf, naik dimensi. Wukuf, naik dimensi. Sampai kau berhampir akan Allahu subhanahu wa ta'ala. Tetapi jika kau tidak temukan alamat pembawa channel wasilah di dunia yang dijangkau panca indramu sendiri, maka mustahil kau bisa berhampir akan Allah. Kenal aja enggak. Maka sebetulnya yang kau kira Allah selama ini sebetulnya adalah setan. Karena Nabi sampaikan hukum ya, jika tidak beserta Allah pasti beserta. Setan. Lah beserta Allah beserta dengan apanya? Channelnya, yaitu beserta dengan gelombang dan frekuensinya. Kalau beserta dengan gelombang dan frekuensinya, nyambung nggak? Nyambung. Langsung nggak. Langsung. Jarak 7 lapis langit, langsung nggak? Langsung. Tepuk tangan. Kalau kau di dunia cari alamatnya Mr. X saja, kalau nggak dikasih alamatnya, bisa kau antar sampai tujuan? Nggak bisa. Apalagi yang alamatnya nggak terbaca oleh panca indera di alam kubur. Bisa nggak kau ketemu? Mustahil. Mustahil. Apalagi sampai ars ya, yang alamnya sudah nggak terbaca oleh panca indera dan harus bisa naik dimensi berlapis-lapis langit. Mustahil apa bisa? Mustahil. Atau hilya yang mustahil. Jelas? Jelas. Maka besar kemungkinan ulama-ulama yang nyocot ceramah agama itu adalah masih kafir dan sesat. Siapa yang ngomong begitu? Mr. TM yang brilian, baik hati dan tidak sombong. Gak mungkin orang bisa sampai Allah di akhirat jika dia tidak ketemu wakilnya Allah yang di dunia. Betul nggak dengan kalimat Nabi? Betul ya. Berapa menit? 22. Jadi ya, itulah ya kehebatan ulama-ulama di sini ya. Nyocotnya empuk, renyah, dan sedap. Cuman ujungnya belasak ya, keblangsak ya. Aneh nggak? Dia bisa cerita ke sono. Wow. Ditanya, apa yang kau saksikan dalam syahadat itu? Mana Allah yang mempunyai sifat wujud? Kok langsung auto goblok? Jelas? Jelas. Jangan percaya. Oh, kau sudah punya otak, punya akal kok. Jangan kau dikibulin. Pakailah otak nalarmu ya. Nah, silakan diuji ya. Cocoknya Mr. TM atau cocoknya orang-orang itu. Kalau saya menyampaikan zaman ini ada Rasulullah. Tapi Nabi memang sudah nggak ada. Telah khatam Nabi Muhammad. Nah, berikutnya apa kata Nabi? Al-ulama warasatul Anbiya. ulama pewaris Nabi. Berarti warisan Nabi selanjutnya disebut apa? Ulama. Jelas? Jelas. Nah, saya bilang Rasulullah ya, bukan Rasul ya. Sebutannya bukan Rasul ya, tapi Rasulullah ya. Jelas ya? Jelas. Kalau Rasulnya, saya absen ya. Fungsinya memang Rasul, tapi nggak disebut Rasul. Ada istilah baru yang dikenalkan oleh Nabi. Baca di Al-Kahfi 17, guys. Falam tajidalahu waliyam mursyida. Zaman di atas Nabi Muhammad ada yang istilah wali mursyida? Nggak ada. Zaman Nabi Muhammad ada yang istilah wali mursyida? Ada. Itu adalah istilah untuk akhir zaman, guys. Siapa yang mengenalkan istilah itu? Nabi Muhammad dan Allah di dalam Quran surat Al-Kahfi 17. Jelas? Jelas. Maka
Tapi fungsinya sama nggak dengan Rasulullah? Sama, guys. Air diwadai botol disebut sebotol air, dipindahkan disebut sekendi air, guys. Isinya sama nggak? Sama, guys. Maka kelirunya mereka adalah beranggapan nggak ada lagi Rasul. Kafir, picek kamu, bajingan kamu yang menyesatkan umat manusia. Agama mana yang nggak ada Rasulnya? Coba sebutkan. Kalau ada yang agama nggak ada Rasul, tempel lagi kamu. Itulah rusaknya agama ketika orangnya mengingkari Rasul, betul nggak? Nasrani ada nggak Rasulnya? Hindu ada nggak Rasulnya? Buddha ada nggak Rasulnya? Yahudi ada nggak Rasulnya? Islam ada nggak Rasulnya? Kenapa kau menganggap zaman nggak ada Rasul? Picek matamu itu. Itulah ya ulama yang sesat lagi menyesatkan. Itu yang dikhawatirkan Nabi. Mereka cerita agama tapi iman nggak sampai kerongan, cuma nyocot teori saja. Teori manis kayak jualan es krim. Ya seneng orang-orang, betul nggak? Oh, ngibulin orang saja. Tanyakan prakteknya, bro. Makanya otakmu dipakai, jangan goblok-goblok. Gimana Allah di alam yang maha metafisika, maka hubungi di alam fisika dengan mengandalkan sholat yang Allahu Akbar atau la ilaha illallah, la ilaha illallah. Taek itu ya. Contohnya ya, misalkan ya, Dul Kamit ada di Jakarta, kau panggil Dul Kamit, Dul Kamit, Dul Kamit, kau gendeng kamu, betul nggak? Betul? Atau kau sholat di Dul Kamit, gak nyambung. Betul? Sudah berapa ini? 27 ya. Itulah ya. Sholatmu kalau gak nyambung atau lalai, apa dapatnya? Neraka wel. Zikir pun gak ada yang bisa. Ayo keluar dari kandang. Terangkan apa yang kau ingat dalam sholatmu, goblok. Kalau kau pernah berinteraksi dengan panca inderamu, maka apa yang kau ingat? Yaitu yang kau interaksi itu. Jika satu menyaksikan, maka yang kau saksikan apanya? Wujudnya. Maka yang kau ingat apa? Wujudnya. Ini wajah tuh, wajah. Loh, Allah yang mana kok yang ada wajahnya? Itu Allah di ars sampai Allah di dunia? Di dunia. Maka praktek ini wajah tuh wajah adalah menghadirkan guru mursyid. Karena kau menyamakan gelombang lewat gelombang yang ada di channelnya guru mursyid. Lantas bagaimana nasib sholatmu, zikir ibadah? Ya sesat. Ya pasti sesat, bro. Ulangan sopo. Nah, fawailul lil. Jelas ya. Wis sembayang sampai tewek, ya ta? Wis powegel getu, Bang Joko. 5 waktu sehari. Mulai subuh adem-adem sholat. Sampai isya sholat. Oleh apa? Neraka. Aduh. Saumur hidup rerek. Betul gak? Goblok mulu. Itu gak? Nah, yang diperintah sholat, yang bisa sholat apa yang gak bisa sholat? Yang bisa. Harusnya yang diperintah sholat ini bisa mi'raj, bisa khusyuk, bisa mengingat Allah. Harus. Lah kau belum kenal Allah kok sholat. Taek. Tepuk tangan. Ya, sampaikan, kabarkan ke dunia ilmu perulamaan ya. Ini katanya Mr. TM yang brilliant, baik dan. Ya, mudah-mudahan nama-nama ulama-ulama tadi turun gunung ya. Habib Lutfi, tepuk tangan. Buya Syakir, Buya Yahya, Buya Arazi, Abdul Somad, Adi Hidayat, Gus Bahak, Saiful Karim tentunya. Ayo challenge ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan mereka turun gunung ya untuk meran ini ya. Biar kita tahu di mana kualitas mereka ya. Tapi kalau mereka nggak bisa menerang siapa Rasul zaman ini, berarti mereka masih kafir. Karena kalau nggak kenal Rasul zaman ini bisa nggak syahadat? Mustahil. Lah kalau nggak syahadat masih kafir apa beriman?
kafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.